Saudara sehidup semati ingin menjodohkanku dengan adiknya. Katanya adiknya tidak hanya cantik, tetapi juga lembut, dan juga punya kaki jenjang dan tubuh bagus, dan juga pandai memasak. Asalkan aku bertemu sekali saja, pasti akan menyukainya. Karena tidak tahan dibujuk, aku pergi ke rumahnya dan tidak bertemu dengannya. Aku malah melihat kakaknya duluan. Jiangxin berbisik di telingaku. Kakakku juga lumayan. Hanya saja dia punya anak dengan mantan pacarnya. Kudengar si brengsek itu kabur sebelum anaknya lahir. Meninggalkan kakakku yang terluka sendirian membesarkan putrinya. Aku tidak terlalu memikirkannya. Tetapi di tengah acara kencan buta, tiba-tiba ada seorang gadis kecil berlari menghampiriku. Menarik bajuku dan memanggilku ayah. Di belakangnya juga mengikuti kakak yang diceritakan Jiangxin. Ternyata adalah mantan pacarku yang kutinggalkan 3 tahun lalu. Aku dan Jiangxin adalah rekan kerja yang bekerja bersama. Kami berdua sama-sama miskin. Makan makanan diskonan. Tinggal di rumah kontrakan bersama. Dan memakai pakaian yang dibeli dari Pinsisi. Demi mendapatkan lebih banyak keterampilan. Kami lembur setiap hari sampai tengah malam. Sebenarnya hidup kami baik-baik saja. Tetapi suatu hari, Jiangxin tiba-tiba memberitahuku. Dia tidak perlu bekerja lagi. Aku kira dia dipecat. Dan hendak menariknya untuk mencari bos. Untuk berdebat. Tetapi dia berkata dengan wajah misterius. Aku kaya. Ternyata, Jiangxin adalah tuan muda dari keluarga kaya yang terpisah. Orang tua kandungnya akhirnya menemukannya. Dalam semalam, tabungan Jiangxin melonjak dari 4 digit menjadi 7 digit. Dia cukup setia. Dia tidak melupakanku setelah kaya. Setiap hari mengajakku makan enak dan minum mahal. Dan selalu berkata ingin meningkatkan kualitas hidupku. Perasaan mendapatkan uang tanpa bekerja terlalu menyenangkan. Benar saja uang yang bukan hasil jerih payah sendiri tidak terasa sakit saat dibelanjakan. Sebaiknya kamu juga tidak usah bekerja. Aku bantu kamu mencari pasangan yang dapat diandalkan. Sebaiknya yang benar-benar kau kenal. Dia selalu punya ide dadakan. Aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi siapa sangka 3 hari kemudian, dia dengan wajah serius memberitahuku. Aku sudah menyaring untukmu. Menurutku adikku, Jiang Yao, sangat cocok. Karena takut aku menolak. Dia bahkan menganalisis dengan serius. Pertama, dia cantik. Tinggi semampai. Lembut karakternya. Memenuhi syarat dasarmu dalam mencari pasangan, kan? Kedua, keluarganya kaya. Dia juga rajin berolahraga. Masak juga enak. Semua nilai tambah. Yang lebih penting lagi, dia adalah adik kandungku. Jika dia tidak baik padamu, aku akan langsung membantumu mendukungmu. Sambil membanting meja. Akhir pekan ini kau berkencan buta dengan adikku. Aku menatapnya dengan tercengang. Ini tidak bisa. Apa yang tidak bisa? Kau adalah saudaraku, pantas mendapatkan. Gadis manapun di dunia ini. Melihat dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Jiang Yao. Aku buru-buru menahan tangannya dan berdebat lama. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku harus mengatakan rahasia yang tersembunyi di hatiku. Itu, dengarkan aku dulu. Aku pernah punya pacar sebelumnya. Kami bahkan punya anak. Kisahku dan Suyorong cukup klise. Aku dan saat belajar di luar negeri. Aku langsung jatuh cinta padanya di pesta perkenalan. Aku mulai mendekatinya secara proaktif, karakternya agak dingin. Aku menghabiskan waktu setengah tahun untuk perlahan memasuki dunianya. Mengaku padanya. Hari itu, dia mengulurkan tangan ke telinganya, melepas alat bantu dengar dan menyerahkannya kepadaku. Aku juga memiliki gangguan pendengaran bawaan. Apakah kau yakin ingin bersamaku? Melihatku terpaku di tempat. Kilatan kesepian yang diharapkan muncul di matanya. Dia menunduk dan tersenyum mencela diri sendiri. Berbalik dan hendak pergi. Aku buru-buru menariknya. Memastikan aku tidak peduli dengan pendengarannya.
Aku benar-benar masih anak-anak. Jadi aku menunduk dan berkata dengan tegas. Teman sekelas Su. Bisakah kita berpacaran? Dia berhenti. Menoleh ke belakang. Mataku yang tadi redup tiba-tiba bersinar. Bisa dibilang Su Yourong agak kaku dalam percintaan. Tapi dia belajar dengan cepat. Dari awalnya tidak tahu bagaimana menanggapi perhatianku. Hingga kemudian mampu mendeteksi perubahan emosiku dengan tepat. Dari berpegangan tangan saja sudah membuat wajahnya merah. Hingga kemudian bisa membuat jantungku berdebar kencang hingga tak terkendali. Aku bersandar di dekatnya. Sesekali melalui pakaian tipis. Menyentuh otot perut di pinggangnya. Diam-diam menelan ludah. Sebenarnya, komponen kesukaan fisiologisku pada Su Yourong lebih besar. Setiap kali mendekatinya, aku selalu ingin lebih dekat. Tapi entah kenapa, Su Yourong selalu sangat menahan diri. Kadang-kadang suasananya sudah mendukung. Ujung telinganya memerah. Napasnya menegang. Namun dia selalu menjaga batas. Titik balik terjadi pada hari Natal. Untuk merayakan Natal bersama Su Yourong, aku secara khusus berdandan. Akibatnya, menjelang kencan. Kakak seniorku dari Tiongkok, Fang Yi, datang ke sini untuk bermain. Mengatakan ingin bertemu denganku. Jadwalnya terburu-buru. Dia akan pergi keesokan harinya. Aku harus berkata kepada Su Yourong. Menunda kencan. Pertama, aku mengajak Fang Yi makan. Namun siapa sangka Su Yourong yang seharusnya menungguku di apartemen malah muncul di depan restoran. Dia berdiri dengan linglung di depan pintu. Menatapku dengan mata tertunduk. Dan Fang Yi. Bibirnya terkatup rapat. Setelah aku mengantar Fang Yi pergi. Dia tidak berbicara. Hanya menggandeng tanganku dan berjalan menuju apartemen. Sepanjang jalan aku beberapa kali ingin menjelaskan kepadanya. Dia tidak menjawab. Kukira dia lupa memakai implan koklea hari ini. Dan tidak mendengar apapun yang kukatakan. Sampai pintu apartemen terbuka. Aku tertegun. Sebuah pohon Natal besar berdiri di dalam ruangan. Lampu neon berkelap-kelip dengan cahaya hangat. Kotak apel perdamaian diletakkan di karpet di bawah pohon. Jelas dia sudah mempersiapkannya sebelumnya. Aku belum sempat melihat lebih dekat. Dia sudah mendorongku ke dinding. Su Yourong memegang pinggangku dengan satu tangan. Tangan yang lain dengan lembut menyentuh kerah bajuku. Dan bertanya dengan suara rendah. Kenapa kamu berpakaian rapi hari ini? Apakah karena kamu akan bertemu dengan senior? Saat makan, kulihat kalian mengobrol dengan gembira. Hubungan kalian sangat baik. Baru kusadari. Dia tidak lupa memakai implan koklea. Dia cemburu. Aku ingin menjelaskan padanya. Sebelum aku sempat berbicara, ciumannya mendarat di bibirku. Ciuman itu sangat lembut. Namun dengan kesungguhan yang tak bisa ditolak. Membuatku merasa gugup bahkan untuk bernapas. Kami berguling ke sofa di bawah pohon Natal. Suasana di dalam ruangan terasa hangat dan panas. Kukira Su Yourong akan seperti sebelumnya. Berhenti pada saat-saat penting dan mencari alasan untuk menenangkan diri. Tapi kali ini dia mengeluarkan sebuah kotak hadiah kecil dari sakunya. Setelah dibuka, di dalamnya ada jam tangan mekanik yang dipesan khusus. Dia memegang pergelangan tanganku. Dengan hati-hati memasangkan jam tangan di dahiku. Menempelkan dahiku ke dahinya. Berkata dengan suara lembut, Linyu, kamu akan bertanggung jawab padaku. Menikahlah denganku di masa depan. Ujung matanya memerah. Bulu matanya bergetar pelan. Aku sama sekali tidak bisa menolak. Jadi aku mendekat dan mencium sudut bibirnya. Aku bersedia. Aku ingat malam itu, kami tidak berhenti sampai hampir fajar. Kemudian aku benar-benar kehabisan tenaga. Dan ingin dia tidur. Tapi dia dengan sengaja melepas implan kokleanya dan menatapku dengan polos. Aku tidak mendengar jam tangan mekanik di pergelangan tanganku terasa dingin di kulitnya. Tetapi itu membuat hatiku terasa panas. Saat itu, aku hanya merasa jam itu bagus. Tidak memikirkan harganya.
Sampai kemudian aku memposting foto, 1000 tangan, di Moments dengan sebuah komentar. Tiba-tiba muncul. Ini model custom dari merek tertentu, kan? Bro, kau berkencan dengan putri orang kaya, ya? Aku tidak pernah menyangka Su Yourong berasal dari keluarga kaya. Apalagi jam itu harganya lebih dari 600.000. Terlalu mahal. Aku tidak mampu. Aku ingin mengembalikan jam itu padanya, tapi dia tersenyum dan berkata, barang yang sudah diberikan, tidak ada alasan untuk diambil kembali. Hari itu, sinar matahari jatuh di gaun putihnya. Belakangan aku tahu bahwa gaun itu adalah merek kecil Eropa yang eksklusif. Bisa menutupi biaya hidupku selama 3 bulan. Perbedaan latar belakang keluarga terlalu besar, aku sedikit ragu. Aku bertanya padanya, apakah keluargamu akan menjodohkanmu? Su Yourong memegang tanganku. Dengan nada yang sangat tegas. Aku akan menolak. Aku bilang ingin menikah denganmu. Bukan bercanda. Cinta saat kuliah di luar negeri sangat murni. Sejak Natal. Su Yourong tidak lagi menahan diri seperti dulu. Dia suka melepas implan kokleanya. Bersandar di pelukanku. Mendengarkanku berbicara. Sebenarnya dia bisa mendengar sedikit. Hanya menyukai perasaan dekat ini. Kami selalu melakukan kesalahan. Hanya pada malam sebelum kembali ke negara asal dia terlalu bersemangat dan tidak memperhatikan. Kemudian baru menyadari ada masalah. 3 bulan kemudian, Su Yourong memberitahuku. Dia hamil. Hampir bersamaan keluarganya tidak tahu dia hamil. Dan mulai memberikan tekanan. Memaksanya untuk menyetujui perjodohan bisnis. Ayahnya bahkan mengatakan jika dia tidak patuh, dia akan diusir dari rumah. Sebenarnya saat itu aku sudah siap untuk putus. Tidak ingin dia berselisih dengan keluarganya karena aku. Tapi tak kusangka dia langsung datang menyeret kopernya. Di kota tempat tinggalku hari itu hujan deras. Dia basah kuyup tetapi tersenyum padaku dan berkata, aku datang untuk mencarimu. Aku tidak akan pergi lagi mulai sekarang. Ketika muda, aku selalu menganggap perasaan lebih penting dari apapun. Su Yourong bersedia meninggalkan kehidupan mewahnya demi aku. Aku juga sudah memutuskan untuk melahirkan anak bersamanya. Menjalani hidup dengan baik. Selama kehamilan. Setiap pemeriksaan kehamilannya. Aku menemaninya kakinya bengkak. Aku membantunya memijat. Dia khawatir akan muncul stretch mark. Aku setiap hari membantunya mengoleskan minyak anti-stretch mark. Semua pekerjaan rumah tangga. Aku takut dia membungkuk sedikit saja akan membuatnya lelah. Sebenarnya aku adalah orang yang sangat kekurangan cinta. Tapi cinta yang Su Yourong berikan padaku selalu sangat belak-belakan. Dia akan ingat bahwa pencernaanku tidak baik. Setiap pagi memasak bubur millet untukku. Akan membawakan makanan panas ke perusahaan menungguku ketika aku lembur. Semua orang merasa bahwa kami akan terus bersama. Tapi pada hari anak perempuan kami, Lingxi, berusia 1 bulan. Ketika Su Yourong masih merencanakan masa depan bersamaku. Tiba-tiba aku mengajukan putus. Dia tertegun lama tidak bereaksi. Bertanya padaku mengapa. Aku menunjuk alat bantu dengarnya di atas meja. Mengatakan kata-kata yang sangat kejam. Aku masih muda. Ingin mencari orang dengan pendengaran normal untuk menjalani hidup. Tidak ingin terikat seumur hidup dengan orang yang pendengarannya buruk. Aku tahu kata-kata ini menusuk hatinya. Tapi meski begitu, dia masih berusaha menenangkan emosinya. Dengan suara bergetar bertanya padaku. Kalau begitu aku akan berobat. Aku akan mencari cara agar pendengaranku membaik. Jangan tinggalkan aku, oke? Hari itu dia meminta maaf padaku. Merayu dan berbicara lama. Tapi aku tetap tidak berubah pikiran. Pada akhirnya dia membawa Lingxi ke hadapanku. Matanya merah. Bagaimana dengan anak ini? Apakah kamu bahkan tidak menginginkan Sixi? Ya. Aku tidak menginginkannya lagi. Aku memalingkan wajah. Tidak berani begitu. Aku membawanya. Tidak nyaman. Peliharalah sendiri.
Su Yourong menatapku dan meneteskan air mata selama berhari-hari. Dulu, saat Lin Yu dan aku bersama. Kau jelas bilang tidak keberatan dengan pendengaranku. Jika tidak bisa menerima, kenapa kau berbohong dan mempermainkanku sejak awal? Apa aku sangat lucu? Perpisahan kita sangat buruk. Untungnya, pada akhirnya kita berpisah. Su Yourong membawa Lin 11 kembali ke keluarga Su. Aku pindah ke kota lain, dan tidak pernah menghubungi mereka atau Jiangxin lagi. Saat menceritakan masa lalu ini, aku sengaja mengaburkan nama. Hanya mengatakannya secara sederhana. Setelah dia terkejut, dia tidak banyak bertanya. Hanya menepuk pundakku. Lin Yu, aku percaya setiap keputusan yang kau buat pasti ada alasannya. Karena memikirkan hal-hal buruk di masa lalu. Punya anak juga tidak masalah. Selama kau lajang, kau bisa mencari pasangan lagi. Tidak semua keluarga kaya kuno. Orang tuaku cukup berpikiran terbuka. Kau tenang saja. Aku berbisik padanya. Tapi aku selalu bermimpi tentang mantan pacarku. Kalau begitu kau harus kencan buta dengan adik perempuanku. Kau dan mantan pacarmu sudah tidak mungkin lagi. Lebih baik gunakan adikku untuk keluar dari hubungan itu. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia harus melakukannya. Sejak hari itu, setiap kali dia melihatku, dia selalu berbicara tentang memintaku untuk kencan buta dengan Jiang Yao. Itu membuat kepalaku sakit. Aku mohon padamu. Bertemu saja dengan adikku. Dia pasti tipe yang kau sukai. Jika kau tidak suka, kita langsung pergi. Oke? Karena tidak tahan dengan bujuk rayunya. Akhirnya aku mengalah. Kalau begitu sudah sepakat. Hanya bertemu di rumah mewah keluarga Jiangxin. Saat perawat pertama kali mendengar akan pergi ke perawat, aku sebenarnya sedikit menolak. Karena rumah Su Yourong juga ada di sini. Tapi setelah kupikir-pikir, perawat itu sangat besar dan aku sudah lama tidak berhubungan dengannya. Bagaimana mungkin kami bertemu dengan mudah? Orang tua kandung Jiangxin memang kaya. Apalagi ada taman besar di luar. Saat aku masuk, aku juga melihat seseorang sedang merawat rumput. Sepanjang jalan Jiangxin memujinya padaku. Adik Jiang Yao berkata, betapa lembut dan cakapnya dia. Aku tidak tertarik mendengarkannya. Sampai langkahku berhenti saat melihat seseorang duduk di beranda di kejauhan. Orang itu membelakangiku, hanya bisa melihat satu sisi. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Tapi entah kenapa aku merasa familiar. Jiangxin mengikuti pandanganku. Dan dengan santai memperkenalkan. Itu adalah kakakku, meskipun dia terlihat ceria. Sebenarnya dia sangat emosional. Sebelumnya dia bertemu dengan seorang pria brengsek. Hamil dan kemudian dicampakan. Sekarang dia fokus pada karirnya. Dan membesarkan anak sendirian, itu tidak mudah. Kisah itu membuat hatiku tertekan, jika Jiangxin bahagia. Aku akan curiga dia membicarakan Su Yourong. Setelah melewati koridor, sosok orang itu tidak terlihat lagi. Aku diam-diam melirik. Menahan diri untuk tidak memikirkan Su Yourong. Sekarang dia seharusnya lebih baik. Taman belakang villa sudah dihias dengan meja dan lilin. Adikku Jiang Yao sudah menunggu kami. Aku beritahu kamu. Adikku memang tidak sekuat kakakku. Tapi aku yakin kamu akan menyukainya. Sebelum duduk, Jiangxin memberiku jaminan di telingaku. Aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi setelah melihat dengan jelas wajah Jiang Yao, aku tertegun di tempat. Dia memang cantik dan menawan. Dan terlihat lembut. Terutama ada kemiripan 3/4 dengan Su Yourong saat tersenyum. Sungguh aneh hari ini. Mungkinkah aku terlalu merindukan Su Yourong? Jadi aku merasa semua orang mirip dengannya, aku menekan pikiran itu. Dan hendak menyapa Jiang Yao. Tapi mataku terbelalak. Tanya aku. Kamu Lin Yu? Aku mengangguk. Berpikir itu pasti Jiangxin. Memberitahunya namaku sebelumnya. Tapi setelah mendengar jawabanku, Jiang Yao tertegun di sana untuk waktu yang lama dan tidak berbicara.
Jiang Xin membanting meja. Menatapnya dengan kesal kenapa dia tertegun. Anak laki-laki harus proaktif. Anak perempuan juga harus lebih murah hati. Lihat, Lin Yu tampan, kan? Jiang Yao mengerutkan bibirnya dan mengangguk ringan. Jiang Xin bertanya lagi. Lalu apakah dia tipe idealmu? Jiang Yao awalnya tidak ingin menjawab. Didesak oleh Jiang Xin. Dengan enggan dia bergumamnya. Lalu kenapa kamu tidak segera memperkenalkan dirimu? Mengobrol baik-baik dengan Lin Yu. Jiang Xin masih mendesak. Terdiam beberapa saat. Jiang Yao menunjukkan senyum yang lebih buruk dari menangis. Kakak. Dia tidak bisa berkencan buta denganku. Benar-benar tidak bisa. Apa yang tidak bisa? Bukankah hanya lebih tua 2 tahun darimu dan pernah punya pacar sebelumnya? Dan punya anak? Aku sudah memberitahumu semua ini. Bukankah kamu bilang kamu tidak keberatan? Jiang Xin sedikit cemas. Jangan menarik kata-katamu di depan saudaraku. Aku tidak keberatan. Jiang Yao menatapku dengan wajah memerah. Kata-katanya gagap. Kakakku akan keberatan. Aku mendengarnya dengan bingung. Berniat bertanya apa yang terjadi. Seorang gadis kecil tiba-tiba berlari. Dia mengikat 2 simpul rambut kecil. Mengenakan rok merah muda kecil. Terlihat sekitar 3 tahun, bulat dan sangat imut. Aku biasanya tidak terlalu suka anak-anak. Tapi melihatnya, aku entah kenapa merasa dekat. Aku dan 11-11-nya Alexu seharusnya seusia ini. Ini putri kakakku 11-11. Jiang Xin memperkenalkannya padaku. Sambil ingin memeluk Lin 11. Tapi Lin 11 melewatinya. Dan langsung berlari ke arahku. Membuka lengan dan dengan suara kekanak-kanakan memanggil ayah. Aku langsung membeku di tempat. Jiang Xin dengan cepat menepuk kepala kecilnya. Tidak boleh memanggil sembarangan. Ini teman paman. Jangan panggil dia paman. Lin 11 mendongak dan menarik-narik sudut bajuku. Dengan sangat serius membantah. Dia adalah ayah. Aku pernah melihat foto ayah, aku tidak mungkin salah. Saat itulah aku melihat dengan jelas alis dan matanya. Sedikit mirip denganku saat kecil. Aku hanya merasa seluruh darahku membeku. Menoleh dan bertanya pada Jiang Xin. Siapa nama kakakmu? Belum sempat. Dia menjawab. Terdengar suara wanita yang familiar dari belakang. Dingin namun lembut, Mama, kesini. Suara ini? Sudah 3 tahun tidak kudengar, namun aku masih langsung mengenalinya. Aku dengan linglung menoleh. Melihat Su Yurong yang mengenakan kemeja putih di bawah sinar matahari musim gugur berjalan selangkah demi selangkah mendekat. Sudah beberapa tahun sejak terakhir bertemu. Dia sepertinya sedikit kurus. Namun auranya lebih tenang. Bukan lagi gadis kecil yang dulu bermanja padaku. Dia menyadari tatapanku. Menoleh untuk melihatku. Pandangan kami bertemu. Dulu kupikir setelah sekian lama bertemu dengannya lagi, aku akan sangat tenang. Namun jantungku berdebar kencang. Bahkan nafasku menjadi kacau. Masih ingat saat putus dulu? Su Yurong mengenakan t-shirt murah yang kuberikan. Memeluk 11-11 yang masih bayi dengan mata merah. Terlihat sangat sedih. Sekarang bertemu lagi. Dia telah kembali menjadi putri keluarga Su yang mulia dan mempesona. Aku menekan emosiku. Menunduk menatap Lin 11 di sampingku. Dia masih menarik-narik sudut bajuku. Tidak mau melepaskan. Ternyata dia tidak salah mengenal. Akulah yang tidak mengenalinya. Jiang Xin. Berbisik di telingaku. 11-11 sepertinya sangat menyukaimu. Dulu di depan tunangan kakakku. Dia tidak pernah sedekat ini dengan siapapun, aku tertegun. Su Yurong bertunangan? Juga sudah lama berlalu. Bagaimana mungkin dia masih menungguku? Jiang Xin segera mengangkat Lin 11. Dan melambai ke arah Su Yurong. Kak! Kamu datang? Segera gendong Sixi. Aku sedang menjodohkan Lin Yu dengan Jiang Yao. Sixi tiba-tiba datang mengganggu. Oh! Ngomong-ngomong,
Ini adalah saudara terbaikku, Lin Yu. Dia juga memperkenalkan padaku Su Yourong. Aku tersenyum dan bertanya, bagaimana? Saudaraku tampan kan? Sangat cocok dengan Jiang Yao? Wajah Jiang Yao menjadi pucat ketakutan. Tubuhnya gemetar pelan. Berbisik menjelaskan, Kak, aku belum selesai bicara. Sudah dibentak oleh Jiang Xin. Terpaksa menelan kembali kata-katanya. Su Yourong tidak menjawab. Perkataan Jiang Xin. Hanya mengulurkan tangan dengan terampil menggendong Lin 11. Lin 11 awalnya masih menatapku dengan penuh harap. Su Yourong menunduk dan mengatakan sesuatu padanya. Dia dengan patuh melingkarkan lengannya di leher Su Yourong. Kalau begitu, ayah, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, Su Yourong menggendong anak itu dan berbalik pergi. Dari awal hingga akhir tidak meliriku lagi. Aku pikir dia mungkin tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan kami sebelumnya. Kebetulan Jiang Xin tidak peka. Dan berteriak menghentikannya lagi. Kak, kamu belum bilang. Kamu begini pada Lin Yu. Pasti canggung. Kumohon dia berhenti bicara. Dia berkata begitu. Aku yang jadi lebih canggung. Su Yourong berhenti. Tatapannya tertuju pada kejauhan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata pelan. Dia tampan. Selalu tampan. Bagaimana mungkin dulu ketika mengejarnya? Aku akan berdandan secara khusus. Hanya untuk bersamanya sibuk bekerja mencari uang. Kadang-kadang bahkan lupa mencukur janggut. Mana ada tampan sepanjang waktu. Begitu dia mengatakan ini, Jiang Xin akhirnya merasa ada yang tidak beres. Menatapku dengan curiga. Lin Yu, kau kenal kakakku? Aku ragu sejenak. Mencari alasan. Dulu saat belajar di luar negeri, kami bisa dibilang teman sekelas di sekolah yang sama. Su Yourong mendengar ini. Bibirnya semakin mengerucut. Menatapku dalam-dalam. Menggendong Lin 11 dan pergi. Kemunculannya tampaknya hanya selingan kecil. Jiang Xin masih melanjutkan. Tapi Jiang Yao jelas tahu hubunganku dengan Su Yourong. Selalu sengaja menghindariku. Aku juga tidak berniat mengobrol secara pribadi. Hanya bisa menunduk dan minum minuman. Jiang Xin melihatnya. Menghela napas tanpa daya. Karena kalian semua tidak punya ide. Kalau begitu lupakan saja. Lin Yu, aku akan membantumu mencari yang lain nanti. Pasti ada kamar yang cocok. Aku sudah membereskannya. Tinggallah di sini selama 2 hari ini seperti sedang berlibur. Perkebunan keluarga Jiang Xin dikelilingi oleh hutan bambu di semua sisi. Ada juga danau dan kolam renang. Memang cocok untuk bersantai. Tapi begitu aku memikirkan, Su Yourong juga ada di sini. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Menggelengkan kepala. Sebaiknya aku menginap di hotel di luar saja. Jiang Xin meraih lenganku. Kawan, orang tuaku pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Kakakku tidak tinggal di sini. Adikku akan pergi ke luar kota untuk pameran besok. Tinggallah di sini menemaniku saja. Aku menangkap poin penting. Kakakmu tidak tinggal di sini. Benar? Dia punya rumah sendiri. Sesekali membawa Siksi kembali untuk melihat-lihat. Karena Su Yourong tidak ada. Aku merasa lega dan mengangguk. Awalnya berjanji untuk pergi bersenang-senang bersama di malam hari. Tapi sebelum Lin berangkat, Jiang Xin menerima telepon. Mengatakan ada urusan perusahaan yang mengharuskannya mengambil dokumen. Dia harus pergi duluan. Sebelum pergi dia berkata kepadaku, Lin Yu, aku akan segera kembali. Kamu berkeliling dulu di perkebunan. Aku mempercayai perkataannya. Melihat osmanthus emas di taman sedang mekar dengan indah, aku ingin pergi melihatnya. Tapi belum sampai di taman, aku bertemu dengan sosok yang familiar. Di antara rumpun osmanthus, Su Yourong duduk di beranda. Mendongak melihat bulan sabit di langit. Sisi wajahnya tampak sangat lembut di bawah sinar bulan.
Aku tertegun sejenak. Langkahku terhenti dan berbalik untuk pergi. Tapi sudah terlambat. Dia melihatku, Lin Yu lama tidak bertemu. Suaranya masih sangat lembut. Saat ini pergi akan terlalu memalukan. Aku berjalan mendekat. Duduk di depannya. Lama tidak bertemu. Dia menatapku di bawah sinar bulan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba bertanya. Tidak berhubungan? Hanya teman sekelas saja. Aku tertegun sejenak baru menyadari. Yang dia maksud adalah ketika Jiang Xin menanyakan hubungan kita tadi. Jawabanku, teman sekelas. Kupikir kita berpacaran selama 3 tahun. Bahkan jika kita putus, setidaknya aku bisa dianggap sebagai mantan pacarmu. Nada bicaranya sangat pelan. Namun dengan sedikit keluhan. Aku mengerutkan bibirku. Aku takut kamu tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan kita sebelumnya. Tidak akan. Dia menunduk menatapku. Pupil matanya memantulkan bayanganku. Kupikir kita akan bertemu kembali setelah lama berpisah. Akan membicarakan hal-hal masa lalu. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Hanya diam-diam melihat emosi di mataku. Aku tidak mengerti malam Hugmer agak dingin. Embusan angin bertiup. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Su Yourong melihat ini. Mengambil selimut di samping dan menyerahkannya padaku. Pakailah. Jangan sampai masuk angin. Aroma tubuhnya ada di selimut, sangat familiar. Membuat hidungku terasa masam. Tiba-tiba aku teringat lebih dari 3 tahun lalu di rumah kontrakan kecil itu. Musim dingin sangat dingin tanpa pemanas. Kami hanya bisa saling berpelukan untuk menghangatkan diri. Aku akan meletakkan tangannya di perutku dan menggunakan siksi untuk memeluknya agar tangannya hangat. Aku juga akan berbagi hal-hal menarik di sekolah. Kami perlahan tertidur dalam suara satu sama lain. Kenangan masa lalu tiba-tiba muncul. Kenangan tentang dia dan Su Yourong di depanku perlahan tumpang tindih. Aku menatapnya. Mendengar Jiang Xin berkata, "Kamu punya menggigil sendiri. Su Siksi tinggal di luar." Awalnya tidak tinggal di sini. Hari ini Siksi berteriak ingin bermalam di sini. Jadi aku menemaninya tinggal. Aku teringat gadis kecil lembut sore itu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Sekarang kamu mengenal orang, kan? Apakah dia dekat denganmu? Su Yourong tidak segera menjawab. Setelah beberapa saat, menghela napas pelan. Hanya bertanya. Siksi? Tidak ingin bertanya padaku? Tidak ingin tahu bagaimana keadaanku selama 3 tahun ini. Aku ingin tahu tapi aku tidak memenuhi syarat. Dan aku bisa menebak sebagian dari situasinya dari lukisan Jiang Xin. Seharusnya baik-baik saja. Setidaknya dia mencoba mendekatiku. Taman itu sangat sunyi. Hanya suara bunga osmanthus yang jatuh ke tanah. Untungnya dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia bercerita tentang situasi terkini Siksi. Dia baik-baik saja. Kepribadiannya sepertimu, sangat lincah. Sudah mengenal orang sejak lama. Sangat dekat denganku. Hanya saja dia selalu memiliki sedikit masalah. Dia menatapku dengan suara pelan. Siksi sangat merindukan ayah. Selalu bertanya padaku. Kapan kamu akan kembali? Hari ini bertemu denganmu. Dia sangat senang. Nada bicaranya sangat tenang. Tapi hatiku terasa seperti diremas oleh sesuatu dan sakit. Sebenarnya aku juga memikirkan Siksi setiap kali melihat gadis kecil seumurannya di jalan. Aku selalu memikirkannya. Saat berbelanja, melihat buku cerita bergambar dan balok susun yang bagus, aku tidak bisa menahan diri untuk membelinya. Berpikir bahwa dia pasti akan berpikir saat bermain. Tapi semua barang itu aku simpan di lemari. Tidak ada kesempatan untuk memberikannya kepadanya. Tahun lalu Jiang Xin menarikku ke kuil untuk membakar dupa. Aku diam-diam memohon jimat keselamatan untuk Siksi. Aku tidak meminta dia untuk menjadi pintar dan pengertian. Hanya berharap dia bisa tumbuh dengan selamat dan sehat. Aku menatap Su Yourong dan bertanya dengan ragu. Ada beberapa barang yang ingin aku berikan kepada Siksi.
Bisakah kamu menghela nafas? Karena kamu ingin memberikannya padanya. Kamu berikan sendiri. Dia akan lebih bahagia. Angin malam menerbangkan rambut di dahiku. Dia tiba-tiba mendekat dan mendekatiku. Aku langsung menegang. Bahkan napasku pun kuperlambat. Dia mengulurkan tangan untuk membantuku menyelipkan rambutku yang berantakan ke belakang telinga. Gerakannya sangat alami. Seperti dulu, ujung jarinya masih sangat hangat. Meluncur dari pipi ke sisi telinga. Membuat jantungku berdebar kencang. Jiang Xin tidak akan segera kembali. Aku akan mengajakmu makan sesuatu dulu. Saat itu, ponselku berdering. Itu pesan dari Jiang Xin. Lin Yu. Aku baru saja bertemu dengan tunangan kakakku, Chai Mingyu, di jalan menuju perusahaan. Pria itu cukup tampan. Dan menyukai kakakku. Kakakku sangat beruntung. Kudengar hubungan mereka sangat baik. Sudah bertunangan selama 2 tahun. Mungkin akan segera menikah. Beberapa baris kata. Membuatku langsung sadar. Su Yurong sudah punya tunangan. Hubungan kita sudah lama berakhir. Keadaan sunyi seperti ini tidak nyaman. Membuatku berpura-pura tenang mengembalikan selimut itu padanya. Tidak usah. Aku lapar. Aku akan mengajakmu berkeliling. Perkebunan? Lalu bertanya padaku, aku menggelengkan kepala. Bertemu dengannya setelah 3 tahun. Sepertinya lebih menarik dari sebelumnya. Terutama saat dia tenang seperti ini. Sangat menarik perhatianku. Tapi tempat yang remang dan sunyi ini terlalu mudah membuat orang terharu. Aku takut tidak bisa mengendalikan diri. Jadi aku mencari alasan. Bergegas kembali ke kamar. Takut bertemu dengannya lagi. Aku tidak pernah keluar lagi. Berpikir menunggu Jiang Xin kembali. Aku tidak pernah menjawab. Aku tertidur dengan linglung. Malam ini tidur dengan sangat tidak nyenyak. Sebenarnya aku selalu ingat hari ini adalah hari ulang tahunnya. Hanya saja 3 tahun lalu aku berkata pada diriku sendiri. Tidak akan lagi mengganggu kehidupan mereka. Tapi sekarang tiba-tiba aku tidak ingin menepati janji itu. Aku melewatkan 3 tahun pertumbuhannya. Menemaninya merayakan ulang tahun sekali. Memangnya kenapa? Aku menggandeng tangan Lin 11 dan membawanya ke kamar. Ingin mengikat rambutnya. Dulu melihat Su Yurong mengikatkannya untuknya. Aku diam-diam mempelajari beberapa jenis kepangan sederhana. Hari ini akhirnya bisa digunakan. Dia melihat gaya rambut barunya di cermin. Tertawa sangat bahagia. Ayah, kamu hebat sekali. Sambil memujiku, dia membuka tangannya. Ingin aku memeluknya. Padahal kami belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Tapi dia sangat dekat denganku. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Ayah, 3 tahun ini tidak menemanimu. Apakah kamu tidak menyalahkanku? Lin 11 dengan serius menggelengkan kepalanya. Tidak menyalahkan kok. Kata ibu. Ayah punya pekerjaan sendiri yang harus dikerjakan. Punya kehidupan sendiri. Hanya saja dia mendahulukan dirinya sendiri. Baru kemudian menjadi ayahku. Setiap kali aku merindukan ayah, ibu akan mengeluarkan fotomu. Dan berkata kepadaku. Tentang ayah. Aku membungkuk dan menatapnya sejajar. Apa yang ibu katakan padamu? Kata ibu. Ayah suka warna biru. Suka makan daging babi Hongxiao. Pencernaannya tidak baik. Tidak bisa makan terlalu pedas. Dan juga suka bermain basket. Ibu juga berkata ayah sangat-sangat menyayangiku. Ternyata Su Yurong selalu menggantikanku di mata 11-11. Tidak pernah mengatakan hal buruk tentangku.
Lin 11 tersenyum dan berkata kepadaku. Dan meskipun ayah tidak ada di sisiku, tapi selalu memberiku hadiah. Hadiah? Aku tertegun sejenak. Aku sudah 3 tahun tidak berhubungan dengan Su Yourong dari Lianxi. Hadiah-hadiah itu masih ada di lemari saya. Bagaimana bisa sampai ke tangannya? Tapi Linsi menyebutkan semuanya dengan detail. Bulan lalu, ayah memberiku mainan balok. Bulan lalu memberiku pena baca dan puzzle. Juga buku cerita kastil kecil model putri. Banyak sekali. Dia selesai bicara. Tersenyum manis. Anak-anak lain iri padaku. Punya ayah yang baik. Baru aku mengerti. Hadiah-hadiah itu semua dikirim oleh Su Yourong atas namaku. Dia tidak hanya merawat Sixi dengan baik. Dia juga membantuku mempertahankan citra ayah yang baik di hati Sixi. Bunga osmanthus di luar jendela berguguran di tanah. Su Yourong berdiri di dekat jendela melihat kami. Kami saling memahami. Bersama menemani Linsi. Setelah ulang tahun ketiga. Siang hari membawa Sixi ke taman hiburan. Su Yourong membawa termos dan handuk. Sixi suka berlari. Suka melompat mudah berkeringat. Su Yourong takut dia kedinginan. Setiap beberapa saat membantunya mengganti handuk. Terlihat jelas, 3 tahun ini dia selalu merawat Sixi secara pribadi. Sangat teliti. Dia tahu Sixi suka bermain komedi putar dan kereta api kecil. Tanpa Sixi bicara dia sudah membelikan tiket. Juga membeli balon warna-warni. Sixi menggandeng tangan aku dan Su Yourong. Berlari di taman hiburan. Tersenyum membuatku merasa keliru. Seolah-olah kami tidak pernah berpisah. Selalu menjadi keluarga 3 orang. Saat mereka tidak memperhatikan, aku diam-diam mengambil foto. Tapi saat menekan tombol rana, Su Yourong sepertinya menyadari dan menoleh ke arah kamera. Juga sedikit tersenyum. Hanya gerakan sederhana ini membuat jantungku berdebar kencang. Saat malam tiba, kami merayakan ulang tahun Sixi di tepi pemandian air panas di taman. Gadis kecil itu membuka matanya yang berkilauan. Dengan kedua tangan terkatup dalam cahaya lilin. Membuat permohonan dengan sangat serius. Aku pikir dia akan membuat permohonan yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Misalnya ingin mainan baru. Tapi dia mengucapkan setiap kata. Saya harap ayah sehat. Pekerjaan berjalan lancar. Semoga setiap hari bisa bahagia. Saya tertegun sejenak. Bertanya mengapa dia berdoa untuk ayah? Dia berjinjit dan mencium pipiku. Kata ibu, dulu ayah sering lembur untuk merawat ibu. Dan saya sering lembur. Tidak makan, hingga merusak pencernaannya. Saya harap ayah bisa makan dengan baik di masa depan. Jangan sakit lagi. Saya sudah sangat senang memiliki cinta ayah dan ibu. Dan akan tumbuh sehat. Matanya melengkung seperti bulan sabit. Seperti malaikat kecil. Membuat hatiku luluh lantak. Anak-anak tidur lebih awal. Sekitar pukul 8 malam. Pengasuh datang menjemput Sixi. Aku melihat punggung Sixi menghilang di pintu. Dan pemandian air panas yang tadinya agak ramai menjadi sunyi. Hanya tersisa aku dan Su Yourong. Dia melihatku terus menatap ke arah Sixi pergi. Dan bertanya dengan lembut, kamu merasa berat berpisah dengan Sixi? Setelah bertemu lagi harus berpisah. Pasti merasa tidak enak. Aku mengangguk pelan. Ya. Dia tidak berbicara lagi. Sixi sudah pergi. Tidak pantas bagiku untuk tetap di sini. Saat hendak berpamitan, tiba-tiba dia memanggilku Lin Yu dari belakang. Apakah hanya Sixi yang membuatmu berat berpisah? Tanpa menunggu jawabanku. Tiba-tiba dia maju 2 langkah. Mempersempit jarak di antara kami. Di tepi pemandian air panas yang sunyi. Dia menatapku. Aku bahkan bisa merasakan napasnya. Lalu bagaimana denganku? Apa kamu tega berpisah denganku? Hidungnya hampir menyentuh aroma tubuhku. Sekali lagi menyelimutiku. Adegan kebersamaan kami yang dulu terlintas dengan cepat di benakku. Jika aku maju sedikit lagi, aku bisa menyentuh bibirnya.
Namun akal sehat masih menang. Dia punya tunangan. Kita tidak bisa seperti ini. Aku mundur selangkah sekuat tenaga. Ingin segera pergi. Tapi aku lupa. Di belakangku ada kolam air panas. Dengan satu langkah yang salah ini, aku langsung jatuh ke kolam. Saat percikan air memercik, Suyorong juga ikut melompat masuk. Saat aku tenggelam, dia mengulurkan tangan dan menarikku. Begitulah. Kami berpelukan lagi, air hangat mengalir di tubuh kami. Tiba-tiba aku teringat hari-hari saat belajar di luar negeri. Saat itu kami tinggal di apartemen yang ada bak mandi kecil. Suyorong suka mengisi air hangat di dalamnya. Dan mengajakku berendam bersama. Cerminnya tertutup kabut. Memantulkan bayangan kami yang bersandar bersama. Dia akan berbisik di telingaku. Saat ini, aku menunduk menatapnya, rambutnya basah oleh tetesan air. Menetes di roknya yang basah kuyup. Tubuhku sepertinya masih menyimpan ingatannya tentangnya. Mulai terasa panas saat menyentuhnya. Air di kolam air panas tidak dalam. Setelah berdiri tegak, aku ingin menjauh darinya. Tapi Suyorong tidak melepaskan tangannya. Telapak tangannya menempel di punggungku. Membawaku mendekat padanya. Bawa foto yang diam-diam diambil hari ini untuk kulihat. Mulutku, aku memotret Siksi. Dia mengulurkan ujung jarinya. Dengan lembut membelai alisku. Setelah beberapa saat, dia berbisik. Pembohong. Pagi ini aku menelepon Jiang Xin. Dia bilang kau tidak pernah melupakan mantanmu. Lin Yu sudah putus selama 3 tahun. Apakah kau masih memikirkanku? Aku tanpa sadar ingin menyangkal. Tapi saat mendongak dan menatap matanya, semua kata-kata itu tercekat di tenggorokanku. Dia tiba-tiba menarikku ke bagian yang lebih dalam dari kolam air panas, air hangat. Menenggelamkan dadaku. Dia mengulurkan tangan untuk menahan bagian belakang kepalaku. Bibirnya langsung menekan bibirku. Semua indera langsung terangsang. Aku dalam keadaan mati lemas. Jantungku berdebar kencang seperti mau meledak. Ingin mendorongnya, tapi sama sekali tidak punya tenaga. Ciumannya masih begitu sungguh-sungguh. Membuatku tidak bisa menolak. Saat kekurangan oksigen, otak akan menjadi kosong. Aku teringat Natal bertahun-tahun lalu. Dia juga menciumku seperti ini. Matanya penuh kelembutan dan basah. Baju menempel di badan. Ujung jarinya dengan lembut mengusap punggungku. Membuatku tidak tahan untuk gemetar. Tanpa sadar memeluk lehernya. Saat aku hampir tidak bisa bernapas. Saat dia menarikku keluar dari air. Akhirnya dia bisa bernapas lega. Tapi aku belum tenang. Dia sudah merangkul pinggangku lagi. Dia mau menciumku lagi. Tiba-tiba aku teringat pesan dari Jiang Xin. Suyorong punya tunangan. Hubungan mereka sangat nyata. Sebentar lagi akan menikah. Kita seperti ini terlalu konyol. Aku sekuat tenaga menekan bahunya. Suyorong, kita sudah putus 3 tahun. Melakukan hal seperti ini dengan mantan. Apa kamu tidak merasa jijik? Tubuh Suyorong langsung menegang. Aku setengah tidak berbicara. Aku berbalik dan naik ke tepi kolam. Suyorong tidak mengikutiku. Hanya berdiri di kolam dan diam-diam melihatku pergi. Hari itu aku tidak berlama-lama. Langsung kembali ke Siceng malam itu juga dari panti perawatan. Begitu naik mobil, Jiang Xin langsung mengirimiku foto. Itu adalah foto pertunangan Suyorong dan Chai Mingyu. Mereka berdua memang sangat cocok. Jiang Xin juga berkata, Chai Mingyu juga berasal dari keluarga kaya. Sangat cocok dengan Susu. Memang jodoh dari langit. Sepasang kekasih yang ditakdirkan. Di bibirku masih terasa sentuhannya tadi. Saat berjuang tadi, dia menggigitku. Sekarang masih terasa nyeri. Aku melihat lampu jalan yang lewat dengan cepat di luar jendela mobil. Berulang kali berkata pada diri sendiri. Melangkah maju dengan penyesalan. Itulah keseharian hidup. Setidaknya sekarang dia sedang jaya-jayanya.
Aku juga bisa menjalani hidup dengan baik. Bukankah begitu? Sayangnya, angin malam yang terlalu lembab masih membuat pipiku basah. 11 Cheng seperti pelabuhanku, yang bisa memisahkan semua kenangan masa lalu di luar. Aku memberi makan camar merah paruh sepanjang sore di Wan Touju. Melihat matahari perlahan tenggelam ke dalam danau Fen. Sampai hari menjadi gelap. Baru aku menyesuaikan emosiku. Dan pulang. Hidup harus terus berjalan. Tengah malam harus masuk kerja seperti biasa. Baru-baru ini perusahaan sedang memperdebatkan proyek besar. Aku penanggung jawabnya. Setiap hari sibuk. Sibuk tanpa henti. Sebenarnya cukup bagus. Bisa membuatku tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang mengganggu. Hanya saja mengerjakan proyek. Tak terhindarkan harus bersosialisasi. Kapasitas minumku lumayan. Pihak lain banyak orang dan terus-menerus membujukku minum. Mengatakan bahwa tidak minum berarti tidak menghormati. Bahkan selimut di tempat tidur pun dia yang memilih. Aku benar-benar tidak tahan. Jadi aku pindah rumah. Hari itu aku membawa kardus menaiki tangga. Tiba-tiba teringat adegan pindah rumah terakhir kali. Saat itu aku menyuruhnya untuk tidak melakukan apapun. Hanya bertugas mengarahkan. Semua pekerjaan aku yang kerjakan. Ternyata waktu berlalu begitu cepat. Kita sudah berpisah begitu lama. Tepat pada saat ini, bel pintu berbunyi. Aku menahan sakit. Berdiri. Mengintip dari lubang pintu. Mungkin karena terlalu banyak minum. Berhalusinasi. Aku benar-benar melihat Su Yurong. Aku tertawa mengejek diri sendiri. Berbalik ingin kembali berbaring di sofa. Tetapi bel pintu berbunyi lagi. Suaranya terdengar dari luar pintu. Hujan-hujanan membuka pintu. Itu adalah suara yang sudah kuharapkan berkali-kali. Ternyata benar-benar di luar pintu. Kakiku lemas. Berpegangan pada kusen pintu baru bisa berdiri tegak. Tetapi masih tidak yakin. Apakah ini kenyataan atau ilusi? Pintu terbuka. Su Yurong berdiri di depan pintu. Keningnya berkerut erat. Minum begitu banyak. Apa kau tidak sayang nyawa setelah aku bereaksi? Dia langsung masuk ke dalam rumah. Su Yurong membuatkan secangkir air madu dan menyerahkannya padaku. Aku berdiri tidak bergerak setelah meminumnya untuk menyadarkan diri. Dia sedikit tidak senang. Mendekat dan memasukkan cangkir ke tanganku jika tidak diminum. Apa kau ingin aku menyuapimu dengan mulut? Alkohol memperbesar emosi. Aku menatapnya. Dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil menangis. Yurong, kau menganggapku apa? Kau punya tunangan tapi masih menemuiku. Apa kau tidak merasa dirimu keterlaluan? Dengan bantuan cahaya bulan di luar jendela. Dia menunduk menatapku lama setelah itu. Berkata dengan suara serak. Akhirnya mau bertanya Lin Yu. Kau sangat pandai menahan diri. Memendam semua masalah di dalam hati. Harus dipaksa sampai batasnya baru mau bicara. Aku menggenggam satu sudut. Mendongak dan bertanya padanya. Bertanya atau tidak, apa bedanya? Ada. Dia menatapku dan berkata dengan suara serak. Jika kau bertanya lebih awal, kau akan tahu. Jauh sebelum bertemu kembali denganmu. Aku sudah membatalkan pertunanganku dengan Chai Mingyu. Aku tertegun lama dan tidak bereaksi. Jiang Xin baru menyadari bahwa banyak hal yang didengarnya dari orang lain. Tanpa memahami situasinya dengan jelas. Aku dan Chai Mingyu awalnya hanya perjodohan bisnis. Awalnya bertunangan hanya untuk saling membutuhkan. Kemudian tujuan tercapai. Dia juga menemukan orang yang dia sukai. Jadi kami membatalkan pertunangan itu. Dia berhenti sejenak. Lalu berkata,
Beberapa tahun ini aku terus mengobati telingaku, menjalani 2 kali operasi di luar negeri. Pendengaranku jauh lebih baik. Sekarang selama memakai implan koklea. Tidak ada bedanya dengan orang normal. Aku teringat saat putus dulu. Aku mengatakan kalimat itu. Tidak ingin terikat seumur hidup dengan orang yang pendengarannya buruk. Saat itu tatapan matanya. Sampai sekarang pun aku tidak bisa melupakannya. Dia melepas alat bantu dengarnya dan menyerahkannya padaku. Lalu mendekatiku. Membiarkan bibirku mendekat ke telinganya dan berbicara perlahan. Coba bicara padaku. Mendekatlah. Aku bisa mendengar napasnya tepat di telingaku. Daya rusak orang lama terlalu besar. Jarak tiba-tiba mendekat. Di bawah pengaruh alkohol, otakku sudah mulai kosong. Napasnya manis dan jernih. Membuatku tanpa sadar ingin meminta lebih, tanganku tidak terkendali. Menjelajahi punggungnya. Napasnya tiba-tiba menjadi terengah-engah. Emosi yang bising. Seolah ingin menerobos keluar dari bawah kulit yang tertekan. Lampu di ruang tamu tidak dinyalakan. Hanya layar televisi yang menyala sedikit. Aku melihat dari layar bahwa dia menempel di belakangku. Sisi wajah menempel di wajahku. Suhu tubuh semakin tinggi. Aroma alkohol di dalam tubuh seolah menghilang. Tangan Su Yurong berada di bahuku. Mengusap perlahan. Membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dengan suara serak aku bertanya. Apa kita melakukannya? Mata Su Yurong penuh dengan kelembutan bibir. Dengan lembut jatuh di leherku. Tapi dia masih sangat terkendali. Sama seperti dulu. Akhirnya dia hanya membantuku ke tempat tidur. Menyelimutiku dengan baik. Tidak melakukan apapun. Kantuk datang. Aku segera tertidur. Dalam keadaan linglung. Aku mendengar suara air dari kamar mandi. Dan napasnya yang pelan. Akibat dari mabuk adalah sakit kepala setelah bangun. Gelas berisi air madu di samping tempat tidur sudah kosong setelah diminum setengah. Keluar dari kamar tidur. Melihat Su Yurong tertidur di sofa. Mengenakan jaketku. Ketika aku keluar dari toilet. Dia sudah bangun. Dengan berani aku menjelaskan. Tadi malam aku mabuk dan banyak hal. Bukan maksudku. Dia menatapku dengan mata sayu. Lalu menunjuk bekas gigitan di bahunya. Yang ini juga bukan maksudmu? Bukti ada di depan mata. Aku sama sekali tidak bisa mengelak. Aku ragu-ragu lama. Berbisik? Aku tidak ingat. Lin Yu, apakah begitu sulit bagimu untuk mengakui bahwa kau masih mencintaiku? Tubuhnya yang ramping. Membawa energi yang besar. Tiba-tiba berdiri. Aku mundur. Sampai punggungku menempel di lemari. Tidak bisa mundur lagi. Dia mengulurkan tangan. Menyentuh bekas yang pernah aku rawat. Berapa lama lagi kau akan membohongi diri sendiri? Dia terus mendekat. Aku tidak bisa menahan diri lagi dan mengatakan apa yang ada di hatiku. 3 tahun lalu. Di hari-hari di rumah kontrakan. Apakah kamu ingin menjalaninya sekali lagi? Dia mengerutkan kening. Dan bertanya balik padaku. Kenapa kamu berpikir aku tidak menyukai Nona Ke? Bagaimana bisa aku menyukai kehidupan yang terperosok ke dalam lumpur? Meskipun dia tidak pernah mengatakannya. Tapi aku tahu dia tidak terbiasa memakai pakaian seharga puluhan yuan. Dia akan merasa tidak nyaman saat naik kereta bawah tanah. Saat itu, anak-anak dari keluarga kaya seusianya sedang magang di perusahaan. Belajar mengambil alih bisnis keluarga. Namun dia bersamaku di rumah kontrakan belasan meter persegi. Bekerja dan menghasilkan uang bersamaku setiap hari. Suatu kali alat bantu dengarnya tidak sengaja hilang. Alat bantu dengar itu sangat mahal. Kami sama sekali tidak mampu membeli yang baru. Hanya bisa membeli pengganti yang murah. Tapi kualitas alat bantu dengar itu tidak bagus. Dia sering tidak bisa mendengar orang lain berbicara dengan jelas. Suatu hari dia pergi berbelanja sayur. Beberapa anak laki-laki mengepungnya dan mengejeknya. Coba kurungan ini. Dari jauh aku melihatnya berdiri di tempat dengan bingung. Dia dimanja sejak kecil.
Kapan dia mengalami keluhan semacam ini? Saat itulah untuk pertama kalinya dia merasa bahwa kami bersama. Mungkin sejak awal adalah sebuah kesalahan. Tidak lama kemudian, Ibu Su Yurong, Nyonya Su menemukanku. Dia menceritakan sebuah kisah kepadaku. Seorang wanita kaya jatuh cinta pada seorang pemuda miskin. Demi dia bertengkar dengan keluarganya. Setelah melahirkan, awalnya mereka berdua masih mesra. Tetapi sulit untuk mengubah kemewahan menjadi kesederhanaan. Wanita kaya itu akhirnya sulit menerima perbedaan kenyataan. Dalam kehidupan yang tandus, cinta terkikis habis. Pihak wanita ingin kembali ke keluarga. Tapi bisnis keluarga sudah dikuasai oleh adik laki-lakinya. Dia hanya bisa minggir. Maka, dia menyalahkannya, menghancurkan hidupnya. Dia membencinya, mengkhianati perasaan, kesetiaan sampai mati saat masih muda. Akhirnya sampai pada titik saling membenci, setelah menceritakan kisah. Apakah kamu juga ingin mencapai tahap itu dengan Yurong? Aku menggelengkan kepala. Aku tidak ingin Su Yurong menderita bersamaku. Apalagi membuatnya menyesal. Ibu Su berkata. Selama aku putus dengan Su Yurong, dia bisa membiarkan Su Yurong kembali ke keluarga Su dan akan merawat 11-11 dengan baik. Kembali seperti Su Sui yang dulu berani. Aku menatap Su Yurong dengan suara gemetar. Tapi aku tidak suka hari-hari seperti itu. Aku tidak suka kamu memakai pakaian murah. Dan harus bertahan meski alergi. Aku tidak suka kamu berdesakan di kereta bawah tanah. Didempet orang hingga tidak bisa berdiri tegak. Namun tetap berkata padaku. Tidak apa-apa. Aku tidak suka kamu menggunakan alat bantu dengar berkualitas rendah dan diejek. Sebagai orang tuli. Su Yurong, aku kasihan padamu. Aku tidak ingin kamu menjalani hari-hari seperti itu lagi. Apalagi membuatmu menyesal di kemudian hari. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara serak. Jadi inilah alasan sebenarnya kamu putus denganku. Benarkah? Aku memejamkan mata dan mengangguk. Benar. Tapi Lin Yu, aku ini manusia yang hidup. Bukan kucing atau anjing peliharaan di tanganmu. Kenapa kamu tidak berdiskusi denganku sebelum mengambil keputusan? Dia meraih bahuku dengan emosi yang sedikit bergejolak. Pakaian murah itu kamu yang memberiku. Aku sangat menyukainya. Berdesakan di kereta bawah tanah. Tidak akan macet. Dan bisa lebih cepat sampai. Meskipun implan koklea itu tidak bagus. Tapi aku sudah cukup bisa mendengar kamu berbicara. Kenapa kamu merasa aku akan menyesal? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Matanya merah. Penuh dengan kesedihan. 3 tahun ini aku tidak baik-baik saja. Setiap hari aku memikirkan hari-hari kita dulu. Aku tahu kamu bekerja di Xicheng. Tinggal di kompleks perumahan tua dan sangat sibuk bekerja. Sering lembur sampai tengah malam. Sebelum Jiang Xin menyadarinya. Aku sudah mengenalnya. Saat itu dia belum menjadi adikku. Dia adalah sahabat terbaikmu. Hari itu aku bilang sudah lama tidak bertemu. Sebenarnya aku berbohong padamu. 3 tahun ini, aku bolak-balik berkali-kali. Antara Xicheng dan rumah sakit. Hanya untuk diam-diam melihatmu sekilas. Air matanya jatuh. Menetes di punggung tanganku. Tapi aku juga membencimu. Dulu kau bilang ingin bersamaku. Kau bilang ingin menjaga aku dan Sixi. Dan kau juga. Pada akhirnya kau meninggalkan kami. Kenapa kau tidak menganggapku penting? Ini kedua kalinya aku melihatnya menangis. Aku selalu berpikir bahwa keputusanku dulu benar. Tapi sekarang aku baru tahu. Apa yang aku pikir baik untuknya. Sebenarnya adalah luka terbesar baginya. Tepat pada saat ini, ponsel Su Yurong berdering. Dia menekan telepon 2 kali. Masih memikirkannya, dia akhirnya mengangkatnya. Mendengarkan, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Aku mendengar suara pengasuh dari telepon. Berkata, Sixi menghilang.
Pengasuh berkata. Pagi ini Siksi masih bermain ayunan di halaman. Dia pergi ke dapur untuk mengambil buah. Ketika dia kembali, dia tidak dapat menemukan orangnya. Seluruh villa sudah mencarinya. Tetapi tidak melihat bayangan Siksi. Kami segera melihatmu, perawat. Sepanjang jalan pikiranku dipenuhi dengan pikiran buruk. Siksi baru berusia 3 tahun. Bagaimana jika dia bertemu orang jahat? Yorong dan aku saling menggenggam tangan erat-erat. Hatiku sangat cemas. Dia bergumam bahwa keamanan komplek villa sangat baik. Ada petugas keamanan yang berpatroli 24 jam. Siksi seharusnya tidak keluar dari komplek. Selama dia masih di dalam komplek, dia akan baik-baik saja. Aku juga mengatakan itu pada diriku sendiri. Tapi kekhawatiran di hatiku tidak berkurang sedikit pun. Gadis kecil yang lembut itu. Aku belum menemaninya dengan baik. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Sampai di perawat, Siksi masih belum ditemukan. Aku dan Suyorong segera bergabung dengan tim pencari. Berkali-kali memanggil namanya. Tenggorokanku sudah serak. Tetap saja tidak ada jawaban. Aku mengepalkan tinjuku dengan kuat. Kuku-kuku menancap di telapak tangan. Baru kemudian air mata tidak jatuh. Tepat ketika aku hampir putus asa. Aku melewati pagar tanaman hijau di sekeliling villa. Melihat sosok merah muda kecil. Tiba-tiba masuk ke pandangan. Dia mengenakan jaket katun merah muda kecil. Berjongkok di halaman. Tangan kecilnya dengan lembut memegang bunga kamelia merah. Kekhawatiran di hatiku langsung mereda. Berlari dengan cepat. Memeluknya. Suaraku tak terkendali bergetar. Kau membuat ayah sangat takut. Dia terkejut dengan pelukanku. Kemudian mengulurkan tangan kecilnya untuk memberikan kamelia merah itu padaku. Mata berbinar, ayah, bunganya harum, untukmu. Kata ibu. Ini bunga kesukaan ayah. Dia mendongak menatapku. Tenggorokannya kering. Matamu juga kotor. Aku tidak bisa menahan diri lagi dan memeluknya sambil menangis. Siksi sedikit panik. Sambil memegang kamelia merah dengan hati-hati, dia bertanya. Ayah. Kenapa ayah menangis? Apakah aku membuatmu marah? Aku melihat bunga ini sangat cantik. Ingin memberikannya kepada ayah. Tapi saat berjalan, aku lupa jalan pulang. Jangan menangis. Baik. Kalau ayah menangis, aku juga ingin menangis. Dia memasukkan kamelia merah ke tanganku. Menggunakan tangan kecilnya untuk menyeka mataku. Aku ingin menghentikan tangisanku. Tapi sama sekali tidak bisa. Dia memeluk leherku. Bertanya dengan pelan. Ayah. Berapa lama ayah bisa menemaniku kali ini? Bisakah aku membuat permintaan agar ayah menemaniku sehari? Tidak jauh dari sana. Suyorong juga melihatku. Kami menghampiriku sambil berlari. Melihatku memeluk Siksi. Dia tidak maju. Hanya berdiri di samping melihat kami. Matanya penuh kelembutan. 3 tahun lalu. Aku pikir perbedaan latar belakang keluarga adalah jurang yang tidak bisa kami lalui. Sekarang aku baru mengerti. Bahwa itu semua tidak penting. Di sini ada putriku. Ada orang yang aku cintai. Itu sudah cukup. Aku menerima bunga camelia merah dan mencium kening Siksi. Mulai sekarang ayah akan menemanimu setiap hari, oke? Keluarga Su mengadakan perjamuan. Jiang Xin menarikku. Kami pergi bersama. Dia bilang orang tuanya sudah kembali dari luar negeri dan ingin aku bertemu mereka juga. Aku setuju. Kebun itu didekorasi dengan sangat indah. Orang-orang yang datang sangat kaya dan terhormat. Jiang Xin membawaku berjalan menuju restoran. Membawamu makan makanan enak. Di sana ada banyak makanan penutup. Dia memasukkan kue ke dalam mulutnya. Sambil tiba-tiba menghela napas. Berbicara tentang, kakakku akhir-akhir ini agak aneh. Selalu tersenyum sendiri menatap ponselnya. Mendengar dari Jiang Yao, sepertinya kakakku masih berhubungan dengan pria brengsek yang dulu mencampakannya.
Aku benar-benar tidak ingin kakakku tertipu lagi. Sedang memikirkan cara membujuknya. Aku sedang ingin menjelaskan padanya. Aku melihat Ibu Su masuk ruang teh. Sebenarnya aku juga ingin berbicara baik-baik dengan Jiang Xin. Tetapi orang-orang datang untuk menyapanya. Aku berjalan ke hadapan Ibu Su. Dia tidak terkejut sama sekali melihatku. Dia tersenyum dan berkata padaku. Lin Yu, aku duduk di hadapannya. Dia menuangkanku secangkir teh. Jendela ruangannya transparan. Bisa melihat Su Yourong dikelilingi orang di luar. Dia mengenakan gaun panjang hitam yang dipesan khusus. Dalam kerumunan, dia dengan tenang berinteraksi dengan sangat mempesona. Aku menyesap teh. Mengatakan Lai. Bibi, aku ingin kembali bersama Yourong. Ibu Su sama sekali tidak terkejut. Hanya tersenyum dan berkata, Lin Yu, kamu berbeda dari 3 tahun lalu. Dulu kamu bahkan tidak berani menatapku saat bertemu denganku. Saat itu aku baru lulus dan belum pernah melihat pemandangan besar. Ditambah aura Ibu Su terlalu kuat. Aku memang sedikit takut padanya. Sebenarnya selama 3 tahun ini aku terus memperhatikanmu. Aku tahu kamu bekerja keras. Dan secara teratur mengirim uang kepada anak-anak yang ditinggalkan di daerah pegunungan. Setiap bulan pergi ke Yayasan Penyandang Disabilitas untuk menjadi sukarelawan. Kudengar kamu juga membantu pengrajin penyandang disabilitas membangun platform penjualan online. Membantu mereka menjual barang. Dia menghela napas pelan. Aku dan ayah Yourong adalah pernikahan bisnis. Jadi awalnya aku juga ingin Yourong menempuh jalan ini. Dia ingin menerima sumber daya keluarga Su. Harus berkontribusi untuk keluarga Su. Tapi beberapa tahun ini aku mengerti. Aku terlalu keras kepala. Kekuatan beberapa perasaan jauh lebih besar daripada pernikahan. Pada akhirnya, wajahnya menunjukkan senyum tulus. Lin Yu, kamu tidak perlu merasa tertekan. Ikuti saja kata hatimu. Aku tidak akan ikut campur lagi. Su Yourong melihat kami sedang memeriksa kamar dan mengatakan sesuatu kepada orang di sampingnya. Lalu berjalan ke arah sini. Ibu Su ingin memberi kami ruang dan berdiri. Bersiap untuk pergi. Tapi setelah 2 langkah dia berhenti lagi. Menoleh dan berkata padaku. Dulu Yourong ingin menghubungimu. Tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Aku berkata padanya. Lebih baik kirimkan foto-foto Siksi padamu. Tapi dia menolak. Berkata tidak ingin mengikatmu dengan Siksi. Dia berkata jika kamu bersedia kembali bersamanya. Kuharap itu karena cinta. Bukan karena Siksi. Ini sangat mirip dengan apa yang akan dikatakan Su Yourong. Dia selalu menghormati saya. Dan tidak pernah memaksa saya untuk melakukan apapun. Ibu Su pergi. Su Yourong masuk. Dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Rahasia apa yang kamu bicarakan dengan ibuku? Aku tersenyum dan meraih tangannya. Dia tertegun sejenak. Lalu menggenggam tanganku erat-erat. Jari telunjuk saling bertautan. Kami baru saja keluar dari ruang teh. Ketika kami bertemu Jiang Xin. Dia bergegas menghampiri. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan padaku. Tetapi ketika dia melihat gerakan tangan kami yang saling menggenggam antara aku dan Su Yourong. Dia langsung tertegun. Setelah beberapa lama, dia menjerit dengan nada berlebihan. Dan menatap Su Yourong dengan marah. Kalian ada hubungan apa? Aku mengedipkan mata padanya. Akulah pria brengsek yang kau bilang mencampakkan kakakmu. Su Yourong menambahkan sambil tersenyum. Dia juga ayah Siksi. Ayah baru. Jiang Xin tertegun lama. Lalu tiba-tiba bereaksi dan menunjuk Su Yourong. Jadi selama ini kau menyuruhku membawa Lin Yu kembali. Hanya agar mereka bisa bertemu. Aku hanyalah alat. Pertemuan kembali yang selama ini kukira tadi sengaja. Ternyata sudah direncanakan sejak lama oleh Su Yourong. Bertahun-tahun lalu. Ada tugas membosankan di kelas mahasiswa asing. Yang meminta kami menggambarkan cinta dengan satu kata. Su Yourong menulis, sungai yang tidak membeku. Saat itu aku tidak mengerti mengapa dia memilih kata itu. Baru sekarang aku mengerti.
Hubungan kami seperti sungai yang tidak membeku di musim dingin. Bahkan jika di luar sangat dingin, permukaan sungai tidak akan membeku. Hanya akan mengepulkan uap dan terus mengalir ke depan dengan gigih. Tidak peduli seberapa dingin anginnya. Tidak akan membekukannya. Dia hanya akan diam-diam dan dengan teguh berjalan menuju arahnya sendiri. Seperti aku dan Su Yurong. Tidak peduli berapa lama kami berpisah. Tidak peduli berapa banyak rintangan yang kami hadapi. Pada akhirnya kami akan tetap bersama.